Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggota Rizka Amelia Aziz, Sarah Darmawanti Ritonga, dan saya sendiri Tasya Putri Ramadhani. Di sini di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul karakteristik anak berkebutuhan khusus. Langsung saja, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Tidak hanya itu, anak berkebutuhan khusus juga mencakup anak-anak yang memiliki gangguan pemusatan perhatian, gangguan spektrum autisme, gangguan kemampuan komunikasi, serta kesulitan belajar. Perlu dipahami bahwa kondisi anak berkebutuhan khusus bukan penyakit yang menular. Kemudian definisi anak berkebutuhan khusus yang lebih luas dibandingkan dengan anak luar biasa menjadi pembuka paparan. Sudarjo, menurutnya, ABK atau anak berkebutuhan khusus, anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik. Berbeda dengan anak pada umumnya, anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam diri anak tersebut. ABK sendiri menurut para ahli Hayward bisa dibagi dalam dua kategori, yakni ABK yang bersifat permanen atau akibat dari kelainan tertentu dan ABK bersifat temporer atau mengalami hambatan belajar dan berkembang yang disebabkan oleh kondisi dan situasi lingkungan. Untuk ABK yang bersifat temporer, apabila tidak mendapatkan penanganan ataupun intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatan belajarnya, akan sangat dimungkinkan menjadi permanen. Adapun beberapa faktor penghambat dalam belajar, antara lain faktor lingkungan, faktor dari dalam diri anak, dan faktor kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dari dalam diri anak. Sementara dari sisi gangguan atau kelainan ABK dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek, seperti aspek fisik atau motorik, misalnya cerebral palsy, polio, dan lain-lain. Aspek gangguan kognitif seperti retardasi mental ataupun anak unggul seperti berbakat, aspek bahasa dan bicara, aspek pendengaran, aspek penglihatan, dan juga aspek sosial emosi. Kemudian ada B, klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus, anak yang membutuhkan layanan khusus karena perbedaan atau yang sekarang sedang tren, disebut dengan inklusi. Anak berkebutuhan khusus ini merupakan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tampak menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik yang termasuk ke dalam ABK secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu 1. Tunanetra. Seperti pada gambar di sini, seorang anak mempunyai kelainan pada matanya atau pada penglihatannya. Tunanetra itu adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total atau blind, and low vision. Definisi tunanetra menurut Kaufman dan Halahan adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6 atau 60. Setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan, di mata masyarakat umum, tunanetra atau yang lebih dikenal dengan buta adalah seseorang yang tidak bisa melihat atau seseorang yang telah kehilangan fungsi penglihatannya. Padahal pengertian tunanetra tidak sesempit itu, karena anak yang hanya mampu melihat dengan keterbatasan atau low vision juga disebut tunanetra. Seperti yang didefinisikan oleh Thomas Crick, anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan, baik sebagai atau penyeluruh, yang menyebabkan proses penerimaan informasi kurang optimal.
Gangguan penglihatan atau kebutuhan karena kerusakan atau kelainan pada mata seseorang menyebabkan kemampuan indera penglihatan seseorang tidak dapat berfungsi dengan baik atau bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Penyebab kerusakan atau kelainan itu bisa terjadi saat di dalam kandungan dan bisa juga terjadi saat lahir. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan, maka dalam proses pembelajarannya lebih menekankan pada alat indera yang lain, yaitu indera perabaan dan indera pendengaran. Kemudian ada anak tunanetra dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, buta jika anak tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, visusnya atau sama dengan 0. Yang kedua ada low vision, jika anak masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6 atau 21, atau jika anak hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Indera penglihatan memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan informasi dan pengalaman. Seseorang yang mengalami gangguan penglihatan baik sebagian ataupun menyeluruh sama-sama mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pengalaman, kemampuan bergerak dalam lingkungan, serta interaksi dalam lingkungan. Kemudian ada tunarunggu. Tunarunggu itu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran. Seperti pada gambar ini, definisinya, tunarunggu adalah memiliki hambatan dan pendengaran yang tidak kurang baik, permanen maupun tidak permanen. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan runggu. Tuna artinya rusak atau cacat dan runggu artinya pendengaran. Seseorang dapat dikatakan tunarunggu apabila ia memiliki kerusakan atau kelainan pada organ pendengarannya yang menyebabkan ia tidak dapat mendengar atau kurang mampu mendengar suara yang seharusnya mampu didengar orang normal. Tunarungu berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan seluruh alat pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan bahasa, sehingga memerlukan bimbingan dan pelayanan. Salim menyatakan, di kalangan masyarakat umum, tunarungu lebih dikenal dengan kata tuli, yaitu seseorang yang tidak mampu mendengar atau memiliki kerusakan pada organ dengarnya. Namun istilah tuli di masyarakat kadang lebih sering menuju ke arah mengejek atau mencaci. Tunarungu bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari dalam kandungan ataupun benturan keras yang menyebabkan kerusakan pada organ pendengaran. Klasifikasi lain dikemukakan oleh Strang yang dikutip oleh Somadan Hernawati sebagai berikut. Mild losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 20-30 dB. 1. Sukar mendengar percakapan yang lemah. Kedua, menuntut sedikit perhatian khusus dari sistem sekolah tentang kesulitannya. Ketiga, perlu latihan membaca ujaran dan perlu diperhatikan perkembangan penguasaan perbendaharaan kata. Marginal losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 30-40 dB. 1. Mengerti percakapan biasa pada jarak 1 meter. Yang kedua, mereka sulit menangkap percakapan dengan pendengaran pada jarak normal dan kadang-kadang mereka mendapat kesulitan dan menangkap percakapan kelompok. Yang ketiga, mereka akan sedikit mengalami kelainan bicara dan perbendaharaan kata yang terbatas. Yang keempat, kebutuhan dalam program pendidikan antara lain belajar membaca, penggunaan alat bantu dengar, latihan bicara, latihan artikulasi, dan perhatian dalam perkembangan perbendaharaan kata. Moderate losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 40-60 dB. 1. Mereka mengerti percakapan keras tapi jarak 1 meter. Yang kedua, perbendaharaan kata terbatas. Kemudian ada kehilangan kemampuan mendengar 60-70 dB. Mereka masih biasa mendengar suara keras dari jarak jauh yang dekat, misalnya klakson mobil dan lolongan anjing. Mereka diajar dalam suatu kelas khusus untuk anak-anak tunarunggu. Diperlukan latihan membaca ujaran dan pelajaran yang dapat mengembangkan bahasa dan bicara dari guru kelas khusus. Profound losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 75 dB ke atas. Mendengar suara yang keras
pada jarak 1 inci atau 2,24 cm atau sama sekali tidak mendengar walaupun menggunakan alat bantu mendengar. Kemudian ada tunagrahita. Tunagrahita adalah individu yang memiliki inteligensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Sebagian besar masyarakat menganggap anak-anak tunagrahita adalah anak yang bodoh, remeh, lelet, idiot, atau lain sebagainya. Anggapan itu membuat anak tunagrahita dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Anggapan itu juga membuat masyarakat menjauhi serta mengucilkan anak tunagrahita. Padahal anggapan beredar luas di masyarakat adalah anggapan yang tidak tepat. Dari sudut bahasa atau istilah, tunagrahita berasal dari kata tuna dan grahita. Tuna artinya rusak atau cacat dan grahita artinya berpikir. Definisi yang diterima secara luas dan menjadi rujukan utama ialah definisi yang dirumuskan oleh Grossman yang secara resmi digunakan AAMD atau American Association of Mental Deficiency, yaitu ketunagrahita mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata signifikan, berada di bawah rata-rata normal, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku, penyesuaian diri, dan semua ini berlangsung pada masa perkembangan. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangannya dan juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Lanjut, klasifikasi anak tunagrahita menurut AAMD dan PP nomor 7 kedua tahun 1961 dalam AMNI 1995. Klasifikasi anak tunagrahita terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tunagrahita ringan. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini meskipun kecerdasannya dan adaptasi sosialnya terhambat, namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerja. Yang kedua, tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang memiliki kemampuan intelektual dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional, mencapai suatu tingkat tanggung jawab sosial, dan mencapai penyesuaian sebagai pekerja dengan bantuan. Dan yang ketiga ada tunagrahita berat dan sangat berat. Anak yang tergolong dalam kelompok ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih, mengurus diri sendiri, melakukan sosialisasi, dan bekerja. Di antara mereka, ada yang dapat mengurus diri sendiri dan dapat berkomunikasi secara sederhana, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang sangat terbatas. Kemudian ada tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah ringan, yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik, tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi sedang, yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik. Berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik. Ketika kita bergaul dengan teman atau masyarakat sekitar, sesekali kita akan bertemu dengan orang yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, seperti berjalan menggunakan bantuan kursi roda, karena tidak memiliki kaki ataupun memiliki kaki yang tidak mampu menopang berat tubuhnya. Tidak dapat memegang gelas, karena bentuk tangan yang tidak normal, dan lain sebagainya. Seseorang yang seperti itu disebut dengan tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna yang berarti rusak atau cacat, dan daksa yang berarti tubuh. Menurut Sukjihati Somantri, tunadaksa adalah suatu keadaan terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga bisa disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Klasifikasi anak tunadaksa. Dilihat dari sistem kelainannya,
Pada dasarnya, kelainan pada anak tunanetra dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system. Penggolongan anak tunadaksa ke dalam kelompok kelainan sistem cerebral didasarkan pada letak penyebab kelainan yang terletak di dalam sistem syaraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Kerusakan pada sistem syaraf pusat mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial, karena otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat komputer dari aktivitas hidup manusia. Di dalamnya terdapat pusat kesadaran, pusat ide, pusat kecerdasan, pusat motorik, pusat sensoris, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah cerebral palsy. Yang kedua ada kelainan pada sistem otot dan rangka, musculoskeletal system. Sistem otot dan rangka adalah bagian-bagian atau jaringan-jaringan yang membentuk gugusan otot dan rangka sehingga terjadi koordinasi yang normal dan fungsional dalam menjalankan tugasnya. Antara lain meliputi A. Poliomyelitis, B. Muscle dystrophy, C. Spina bifida. Yang ketiga ada kelainan tunadaksa karena bawaan. Kelainan tunadaksa atau cacat ortopedi dapat terjadi karena faktor bawaan yang disebabkan oleh faktor endogen atau gen dari ayah ibu dari kedua-duanya, sehingga sel-sel pertama yang tumbuh menjadi bayi telah mengalami cacat. Kelainan ini terjadi karena faktor eksogen, yaitu pada awal-awal pertumbuhan sel. Yang kelima ada tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dan mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan eksternal, pengaruh dari lingkungan sekitar. Autisme. Autisme berasal dari kata auto, yang berarti sendiri. Penyandang autisme seperti hidup di dunianya sendiri. Autis adalah gangguan perkembangan syaraf yang kompleks, yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Seseorang yang mengalami autisme memiliki gangguan dan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Kadang anak autisme terlihat sangat linglung, terkucil, terasing, tidak mau melakukan kontak mata dengan orang lain, tidak mau bermain bersama teman-temannya, sering mengulang gerak-gerakan secara terus-menerus dan berlebihan. Akibat gangguan ini, seseorang yang mengidap gangguan autis sulit untuk belajar, berinteraksi, berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya dan menyebabkan seolah-olah ia hidup dalam dunianya sendiri. Menurut Yatin 2002, dalam YAI, anak autis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Autisme persepsi, 2. Autisme reaksi, 3. Autisme yang timbul kemudian. Kemudian ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, biasa disingkat dengan AHD. ADHD adalah kondisi anak yang memperlihatkan ciri atau gejala kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada sebagian besar aktivitas hidupnya. Kemudian ada lamban belajar atau slow learner. Ini adalah contoh anak yang berkebutuhan khusus dengan keterbatasan anak learning disabilitas atau difabilitas. Beberapa ciri yang menonjol antara lain prestasi belajar selalu rendah, terlambat menyelesaikan tugas akademik, daya tangkap pembelajaran dan kemampuan belajar lambat. C. Karakteristik anak berkebutuhan khusus. Seringkali kita mendengar istilah ABK atau anak berkebutuhan khusus, di mana anak tersebut dikategorikan sebagai anak-anak istimewa yang berbeda dengan anak pada umumnya. Menurut Mulyono, ahli anak, ia menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus seorang yang masuk dalam tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan.
Dalam perkembangannya sekarang ini, anak ketunaan berubah menjadi berkelainan luar biasa atau berkebutuhan khusus. Namun, golongannya ada beberapa tingkat yang bisa kita mengerti. Pertama itu sulit komunikasi, kedua kesulitan belajar, ketiga kelainan fisik, keempat bersikap membangunkan, yang kelima emosional, yang keenam sulit menulis atau membaca, yang ketujuh tidak mengerti arah, yang kedelapan bersikap sesuai kebiasaan, yang kesembilan senang meniru, yang kesepuluh berbicara tanpa henti, yang kesebelas bertindak gugup, yang ke-12 iri pada orang lain, ke-13 sensitivitas tinggi, yang ke-14 triggered tanpa alasan, 15 introvert, yang ke-16 berprasangka, yang ke-17 melukai diri sendiri. Baiklah, kesimpulan dari presentasi materi yang kami jelaskan yaitu anak berkebutuhan khusus atau HEWARD adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik, yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak biasa, karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki. Anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan potensi mereka. Contohnya, bagi tunanetra, mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan braille dan tunarunggu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Penderitaan autis pada umumnya mengalami gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku yang membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dengan anak normal maupun anak keterbelakangan mental. Hal ini dimaksud untuk memberi bantuan sesuai dengan kebutuhan agar proses sosialisasi anak dengan lingkungan berjalan baik dan anak bisa tumbuh mandiri. Sekianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.